Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat planter semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Sebelum menonton video kita ini, saya harap sahabat planter membantu kita dengan menekankan tombol like, subscribe, dan silahkan komentar dan share video kita ini supaya channel kita terus berkembang dan kita selalu update mengenai pertanian, terutama saat ini pertanian sawit dan durian. Oke sahabat planter, pada hari ini saya sedang berada di lokasi pembibitan kita. Di lokasi kita ini ada beberapa varietas yang kita tanam. Hampir semua varietas dari perusahaan-perusahaan besar sudah kita tanam di lokasi kita ini. Saat ini saya akan memberikan spesifikasi salah satu varietas yang kami pilih di lahan pembibitan ini yang nanti akan ditanam di lahan kita. Kenapa kami memilih varietas ini? Tentu ada alasan-alasan yang logiknya, alasan-alasan yang membuat kami memilih satu keputusan itu memilih varietas ini untuk ditanam di lahan kami. Jadi sahabat planter, pada hari ini saya akan memberikan penjelasan spesifikasi salah satu varietas dari ASD Costa Rica Bakri, atau banyak yang bilang juga Costa Rica atau ASD Bakri. Nah, ini saat ini saya akan memberikan pemaparan mengenai varietas Spring. Nah, ini sahabat planter udah ketutupan. Nah, itu dia. Spring dari ASD Costa Rica Bakri. Kenapa sahabat planter saya memilih varietas ini untuk ditanam di lahan kami? Pertimbangan yang pertama, nah ini yang menjadi pertimbangan utama kami. Kenapa kami memilih ini? Yakni varietas ini cukup lambat meninggi, sahabat planter. Nah, ini ya, lambat sekali meninggi. Meningginya itu cuma 50 cm per tahun, sahabat planter. Berarti kurang lebih setengah meter. Nah, setengah meter per tahun meningginya. Berarti kalau sawit ini berusia 10 tahun, dia baru meninggi atau ketinggiannya baru 5 meter. Nah, ini asiknya ini sahabat planter, Spring ini. Nah, itu salah satu alasan kami memilih Spring. Berarti kalau dia sudah berusia 20 tahun, baru 10 meter ketinggiannya. Nah, ini biasanya sawit itu bisa dipanen sampai ketinggian kurang lebih 20 meter. Nah, bibit ini untuk mencapai ketinggian 20 meter berarti butuh waktu 40 tahun, sahabat planter. Nah, ini mudah-mudahan bibit ini lama kita menikmati hasilnya. Nah, kita bisa menikmati hasilnya pokoknya sesuai dengan semboyan kita ya sahabat planter, Petani Sentosa Channel. Jangan pernah berharap Anda akan memanen jika Anda tidak pernah menanam. Itu sahabat planter. Mari tanam. Jika Anda memiliki lahan, jangan biarkan lahan Anda kosong. Itu sebuah kerugian yang sangat besar sahabat planter. Mari kita bertanam. Nah, ini salah satu passive income sahabat planter. Artinya apa? Kita tidur dia berbuah. Nah, itu dia. Kita tidur dia berbuah.
Itu yang perlu sahabat planter pahami bersama. Jangan sampai kita sampai tua kita masih menggunakan tenaga kita, masih menggunakan fisik kita. Itu sebuah keputusan yang salah sahabat planter. Ya, maksimal itu 40-45 tahun kita mengandalkan fisik. Setelahnya jangan sampai lagi kita mengandalkan fisik. Itu gunanya di usia muda sahabat planter, semuanya kita harus menanam. Kita harus membangun passive income. Harus membangun passive income. Nggak apa-apa, masih muda kita. Sulit sedikit. Bersusah-susah duluan, bersenang-senang kemudian. Kalau masih muda kita susah, fisik kita masih kuat. Tapi apabila sudah tua kita masih susah, waduh, fisik kita sudah lemah dan kita harus bekerja keras pula. Sungguh terlalu. Mari kita sama-sama menanam sahabat planter. Nah ini udah kemana-mana saya ceritanya ini sahabat planter. Ya mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua. Termasuk saya mengingatkan diri saya sendiri biar jangan lengah di waktu muda ini. Oke sahabat planter. Nah itu tadi ya. Jadi meningginya sangat lambat. Meningginya sangat-sangat lambat. Nah itu sahabat planter. Selanjutnya yang kedua, untuk produksi puncak atau tonase per hektar per tahunnya, ini kurang lebih 38 ton per hektar per tahun sahabat planter. Beda tipis dengan yang Temba. Kalau Temba itu tembus 40 ton. Tapi Temba yang dari SD Bakri juga meningginya 60 cm. Ada plus minus. Ada plus minus. Nah, itu. Sedangkan ini 50 cm meningginya per tahun. Dan kerapatan tanaman ini juga agak renggang. Ini hampir tergolong pelepah panjang, walaupun tidak panjang-panjang amat ini. Ini dalam 1 hektar maksimal ditanam itu 143 batang per hektar. Kalau yang Temba itu bisa mencapai 160 batang per hektar. Nah, kalau spring ini hanya bisa ditanam maksimal 143 batang per hektar. Nah, silakan sahabat planter memilih, menganalisis sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan ini buahnya sedikit lebih berat dibanding yang Temba. Gitu ya sahabat planter. Kalau sahabat planter ingin pemupukannya sedikit lebih irit karena dia cuma 143 batang per hektar, maka bisa pilih ini. Kalau Temba ya 160 batang per hektar. Tentu ada 160 batang pohon yang harus kita beri nutrisi. Nah, begitu sahabat planter. Tapi tetap hasil akhirnya 38 ton dari spring, 40 ton dari Temba. Dengan plus minusnya, kalau spring meningginya cukup lambat, sedangkan Temba meningginya 60 cm per tahun. Oke sahabat planter, silakan dipilih, dianalisis. Nah, saya juga memilih kedua-duanya ini. Kedua-duanya saya pilih. Spring saya tanam, Temba juga saya tanam sahabat planter. Oke sahabat planter, untuk spesifikasi lengkapnya akan saya tampilkan di layar kita. Semoga memberikan pemahaman kepada kita semua. Salam sukses sahabat planter semuanya. Semoga pekerjaan kita barokah.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.